Di sini ada Kak Terius Wijaya nih, alumni Fokraft Apprenticeship. Jadi di sini udah kelihatan ya profesional karir history-nya. Jadi dia pernah bekerja sebagai marketing support di Planet Asia, terus juga pernah jadi marketing communication event di Astrindo Senayasa, dan sekarang sedang bekerja sebagai marketing eksekutif di transtrack.id. Mungkin teman-teman kalau ngeliat profesional karir history-nya nih udah mikir kan kayak, dia mah emang hidupnya di dunia marketing gitu kan, dia pasti belajar ini mah sejalan kali, masa sih gitu kan. Itu ada cerita menarik loh gitu ternyata dari Kak Teri ini yang bisa kita dalami bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng. Mungkin aku langsung sapa aja, halo Kak Teri. Halo Kak Naca, halo semua yang nonton di YouTube nih. Selamat datang di Upskill Intro to Digital Marketing ya. Jadi akhirnya bersuara juga nih. Iya, dari tadi udah nunggu ya kapan nih ngomongnya gitu ya. Udah nggak sabar. Mungkin kalau misalnya aku boleh cerita nih kan, aku pernah jadi host di kelas apprenticeship juga, dan Kak Teri ini salah satu yang paling banyak ngomong lah ya, paling aktif gitu. Baik secara materi dan di luar materi gitu ya. Lebih ke Enggak lo, gue nggak bilang paling bawel lo, gue nggak mau. Tapi gue paling aktif sih. aku nggak bilang bawel ya. Nggak ada nyebut bawel nih. Oke, mungkin aku boleh ya Kak Teri ya, langsung kita cerita-cerita aja untuk sharing bareng teman-teman juga yang mungkin mau bermaksud kayak gue pengen belajar digital marketing nih. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, kira-kira Kak Teri nih sekarang lagi sibuk ngapain aja sih Kak kesehariannya mungkin? Oke, jadi kalau buat sekarang-sekarang ini, aku lagi sibuk buat bekerja di Transtrack. Jadi kebetulan emang kerja di tech company ya, startup juga sekarang, dan cukup sibuk banget di sana gitu. Dan selain itu juga seharian-harian juga ada sampingan juga. Sampinganku dari bisnis yang punya printing sablon, jadi punya clothesline lah ya buat usaha, sama kadang-kadang dapat job buat nge-MC sih. Jadi who Waduh. knows ya, dapat kerjaan sampingan lah gitu. Oke, aku jadi merasa ketemu saingan ya. Tolong kalau ada yang Enggak. nyari host, aku aja, jangan ke Teri ya. Biar tadi di digital marketing aja nih gitu. Oke, berarti cukup sibuk ya sebenarnya ya. Tadi ada beberapa pekerjaan yang dikerjain bareng-bareng. Itu time manajemennya gimana tuh Kak berarti? Dari yang sampingan, terus ada kerjaan utama juga gitu, atau weekend ada ikut komunitas juga kah atau gimana? Yes. Jadi kalau ngomongin time management saya sih sebenarnya berusaha mungkin banget buat ikutin semua ya, tapi emang nggak bohong keteteran, kadang harus bangunnya kesiangan dan semacamnya. Nah, sedangkan di weekend maunya masih santai tapi cukup aktif juga gitu di gereja, dan sisanya biasa dikerjain juga buat kerjaan sih. Jadi ya sibuk sih, tapi syukurlah time managementnya bisa rapi, masih bisa dikerjain. Dan kalau udah di posisi kayak saya ya, kayaknya kalau misalnya hidup lo sibuk gitu ya, justru bersyukur aja gitu, mendingan sibuk gitu. Jadi happy problem dibanding jadi ya capek-capek, totonya gabut, nggak ada apa-apa. Itu kayaknya lebih sakit gitu jadinya. Kayaknya berpengalaman banget nih masalah sakit-sakit. Berarti work life balance tetap ada lah ya, walaupun Ya. sesibuk itu berarti ya, kurang lebih gitu. Nah, tapi di tengah kesibukan itu nggak kadang ngerasain ada hal monoton nggak sih Kak? Maksudnya dengan kayak ada kerja, ada sampingan, aktif juga, itu kadang suka bosen, jenuh gitu nggak? Atau gimana? Atau ada kayak, wah masih ada nih yang bisa gue dapetin kok dengan kesibukan ini, gue nggak terlalu monoton, nggak terlalu bosen gitu. Sebenarnya kalau ngomongin bosen, cukup bosenan gitu. Tapi, karena tipe saya itu healing-nya dengan cara me time gitu kan, tipe MBTI NFP itu banyak suka sendirian gitu buat nge-charge-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nge-charge sih, cukup enak sih, jadinya sih udah mulai bangkit lagi gitu di saat udah capek-capek gitu. Tapi kalau emang monoton, Eee, karena dulu mungkin udah ngalamin hal-hal yang mungkin berabe kali ya, makanya kayak sekarang nih lebih kuat nih, untung udah umur 28 tahun nih ya kayaknya nih ya. Jadi, apalagi tahun depan juga rencananya mau merit gitu, jadi kayaknya ya lu Oke. harus bekerja keras, jadi mentalnya, "Kerja kerja kerja!" Walah. Oke, berarti berabe-nya tuh apa sih, Kak? Kalau boleh tahu tadi udah sempet sebut kayaknya banyak ini ya, banyak struggle yang dilalui. Apakah pas lagi zaman kuliah atau pas lagi awal-awal kerja atau gimana tuh, Kak? Oke. Jadi mungkin ini nggak jarang sih maksudnya untuk di-mention di tempat circle saya gitu. Jadi karena ini jadi sesuatu yang pedang bermata dua juga gitu ya buat Mhm. kehidupan saya gitu. Jadi ada momen di mana saya menutupinya, tapi sekarang sih kayaknya udah berani untuk ngatain, untuk membuka gitu, untuk ceritain gitu bahwa, dulu itu saya ngalamin bahwa saya tidak lulus kuliah gitu. Jadi
di saat tidak lulus kuliah itu udah semester 9, 10 itu akhirnya memutuskan untuk enggak kuliah di situ, ngerasain bahwa kayaknya suram banget deh, kayaknya depresi banget deh, kayaknya mestinya nggak bisa lewatin hari-hari kayak gitu deh. Tapi bersyukur sih maksudnya, sekarang-sekarang ini maksudnya udah ngalamin sesuatu kenaikan lah gitu dibanding pada zaman dahulu yang di mana waktu itu tuh masa-masa depresi sebenarnya sih. Jadi sesuatu waktu masih susah gitu, sewaktu masih kayak minder. Jadi saya minderan tuh dari dulu minderan banget tuh. Nah, cuma Mhm. kayak akhirnya bisa seperti sekarang juga. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, berarti waktu itu lagi kuliah di jurusan apa tuh Kak? Apakah itu muncul di perasaan kayak, ah kayaknya gue nggak cocok nih sama sama jurusan ini atau gimana? Oke, jadi kan dulu ngambil kuliah di IT ya. Nah, jadi kalau di kuliah IT itu saya kurang smart lah dalam pengurusan matematikanya dan juga mungkin dalam beberapa yang berhubungan dengan angka. Sedangkan IT itu di dasar awalnya itu banyakan dengan kalkulus, dengan semacam-macamnya gitu kan. Dan di sana jadi ngalamin kayak cukup stres sih gitu. Tapi ada momen di mana kuliahan ada momennya yang saya suka juga gitu karena emang base itu suka komputer gitu. Nah, jadi ngalamin suka, tapi akhirnya malah nggak lulus karena kondisi di mana waktu itu, saya depresi sih. Jadi salah satunya sih depresi, dan salah satunya lagi adalah, kayak apa ya, nggak mau nyusahin lagi lah orang tua, seperti itu Mmm, sih jadi. mhm mhm. Oke, nah setelah mengalami itu berarti dari Kak Teri langsung lanjut kerja, langsung memilih untuk kerja atau gimana tuh Kak? Atau akhirnya mau milih untuk lanjut kuliah lagi atau gimana? Nah, ya jadi dulu waktu memutuskan untuk berhenti dan, case-nya itu udah ini tahun 2017 ya, 2017, 2018 deh. Nah, di Mhm. saat memutuskan untuk berhenti dan kebetulan emang, itu tuh juga lagi kerja juga tuh di Planet Asia tuh. Planet Asia itu lokasinya di Alam Sutera gitu kan. Mhm. Intinya, bisa sambil kerja dan sambil kerja itu saya ngambil, yang namanya sertifikasi buat, sekolah desain grafis, sorry. Jadi Mhm. desain grafis itu adalah kayak, "Oke nih, I don't have anything, nggak punya apa-apa." Akhirnya aku putuskan untuk ya ngambil les, yaitu desain grafis pada waktu itu. Mhm. Nah, dari desain grafis itu akhirnya bisa belajar tentang Photoshop, bisa belajar tentang Illustrator. Nah, di sana itu jadi modal awal buat kerja sih, dan akhirnya memberanikan diri untuk bikin portfolio dulu, dan Mhm. cuma nulis lulusan SMA, tapi tulisnya juga sebenarnya tidak lulus kuliah sih. Jadi nggak ngomong Oh, betul-betul ya SMA doang, tapi ngomong tidak lulus kuliah, bikin porto, habis itu oke. bilang bahwa emang modalnya saya bisa jadi, graphic design gitu. Akhirnya lamar, diterimalah di Asrindo sebenarnya. Jadi, posisinya itu yang Planet Asia itu 2018 akhir lah gitu, dan akhirnya 2018 akhir, 2019 saya berhenti di sana, saya ngambil sertifikasi yang graphic design tadi, habis itu masuk ke Asrindo Snayasa, diterima di sana. Oke, berarti sebenarnya ngambil sertifikasi graphic design-nya setelah jadi marketing support yang di Planet Asia-nya berarti ya, Kak, ya? Yes, betul. Jadi, posisinya tuh yang di Planet Asia, itu tuh ngomongnya sih ngomongnya sih digital marketing sih ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang kerjanya sebenarnya lebih ke arah ke support sih, karena, ngebantu banyak jualannya itu via telepon, telepon-telepon klien, habis itu Oh, kadang ada momen di mana nyemplungnya itu nyobain prepare event dan segala macamnya, bisa mhm. desain dikit, jadi juga bisa desain. Jadi cukup serabutan sih pas masa di Planet Asia itu jadinya. Oke, oke. Oh, berarti, sebenarnya kelihatan juga sih portofolio itu tadi membantu banget ya, Kak Teri untuk akhirnya Yes. pindah nih ke bagian Astrindo. Nah, apakah dari situ berarti Kak Teri tuh udah punya ketertarikan ke dunia digital marketing gitu kan? Maksudnya kan soal graphic design kan nggak bersinggungan langsung banget juga ya sebenarnya ke digital marketing. Itu gimana tuh cerita jatuh cinta pertama kalinya sama digital marketing? Oke. Nah, jatuh cinta pertama buat nyobain yang namanya digital marketing itu ya sebenarnya pas di Astrindo sih, nggak bisa bohong, di Astrindo Snayasa itu, posisinya itu saya sebagai seorang anak event, lalu tiba-tiba kena corona, kena Covid menyerang gitu, akhirnya semua event-event berubah semua jadi online. Akhirnya Mhm. mau nggak mau kayak megang hal-hal lain yang pada saat itu megang konten,
megang ads juga dan semacamnya, di mana itu banyak kan fokusnya kan digital marketing activity kan jadi ya kan. Nah di sono akhirnya nyoba-nyobain dan saya tertarik sih buat perdalam di sana dan akhirnya ketika belajar-belajar dan pada saat itu kelas-kelas yang seperti Vokraf ini banyak kan masih belum booming seperti sekarang gitu loh. Itu kan sekarang muncul berbagai macam gitu kan ya. Jadi emang mostly itu belajarnya dengan YouTube gitu kan dan lihatnya dengan YouTube. Jadi belajar seadanya gitu. Nah, tapi karena nggak fokusnya cuma digital marketing, nah jadi di Astrindo saya sih ada momen di mana saya tuh bisa belajar nyobain berbagai hal lah gitu. Jadi, karena tipenya nih mentalnya ya, pokoknya ini mental yang mungkin harus dimiliki karena buat semua orang yang hari-hari ini mungkin first jobber atau mungkin buat bahkan yang udah bekerja sekaligus itu tetap harus punya, yaitu mental yang tetap mau belajar dan tetap humble buat yang namanya diajarin dan disuruh gitu. Karena kalau kita nih ya belagu nih, misalnya contoh ya, lu mau ngomong lu diri lu S1 atau lu misalnya nggak S1 pun, kalau misalnya diri kita itu mulai dengan yang namanya belajar dari nol, ya kita harus terima diri kita tuh ya kita harus belajar. Nah, pada momen itu, saya benar-benar nggak apa ya, mau sombongin apa gitu loh, toh beneran nggak ada ijazah atau apa gitu. Jadi, ya udah, apa yang disuruh kerjain apa yang disuruh kerjain. Nah, sehingga waktu itu ya manajer saya waktu itu percayain cukup banyak hal dan salah satunya itu aktivitas aktivitas digital marketing dan juga kayak ngurusin KOL dan semacamnya. Dan akhirnya sih mungkin dari sana nyobain semua berbagai macam aktivitas marketing ya, dan akhirnya emang tertarik banget buat soal digital sih di situ. Oke, sebenarnya ada 2 poin menarik sih. Pertama, mengerjakan segala sesuatu sendirian ya, Kak, ya. Dari planning, konten, KOL, itu tuh kayaknya banyak nih teman-teman kita yang mengalami hal tersebut gitu ya, untuk jadi kayak pejuang satu-satunya sosmed atau digital marketing tiba-tiba kecemplung gitu ya. Terus yang kedua soal kayak belajar dari nol gitu. Kalau misalnya ini kayaknya mirip-mirip sama konsep ini nggak sih, unlearn to relearn, pernah dengar nggak tuh, Kak Terry ya? Soal kayak ya kita tuh kalau mau belajar sesuatu tuh harus mengosongkan diri lagi gitu ya, untuk bisa menyerap hal baru lagi gitu, biar nggak terlalu kayak gue udah tahu nih nggak perlu belajar lagi gitu. Nah, tapi ada juga yang menarik lagi sih. Nah, Kak Terry yang Kak Terry bilang tuh belajar dari YouTube. Dan kalau misalnya Kak Terry udah beberapa kali nih pengalaman belajar dari YouTube, kenapa akhirnya memilih kayak kelas yang ada pengajarnya gitu ya? Atau misalnya live session kayak bootcamp, itu kenapa tuh, Kak? Ini harus diceritain momennya pas pindah ke Transtech dulu ya, sebelum ke dari Oke, ini boleh, masih boleh. di Astrindo ya gitu ya. Jadi, setelah kerja 2 tahun di Astrindo, udah jadi corporate slave jadi di sana, akhirnya dapat kesempatan buat masuk ke tech company sekarang yang ada di Transtech ID gitu. Dengan modal porto 26 halaman ya, 26 halaman atau 20, pokoknya 20 halaman lah portonya, isinya tuh semua aktivitas yang gue lakukan di Astrindo lah intinya. Nah, akhirnya bisa diterima ketemu dengan CEO yang luar biasa hebat, yang humble juga, yang orangnya objektif, nggak peduliin dengan lulusan mana, nggak peduli dengan lu nilainya seperti apa, tapi dia lebih suka dengan lu bisa apa gitu kan, kerja di sono. Nah, setelah saya lupa 7 atau 8 bulan gitu. Saya bilang kalau saya mau upgrade dan saya mau dapetin sertifikasi supaya bisa dapetin position sebagai manajer lah ngomongnya bahasanya pada waktu itu. Nah, ini sih belajar juga sih dari owner CEO-nya Transtech sih. Jadi dia aja di umur 40-an sebagai CEO masih ngikutin kelas, tapi buat kelasnya itu buat founder kan. Nah, kalau dari saya sebagai ya pekerja gitu kan, masa bos saya aja belajar kelas, saya nih sebagai seorang marketing yang cuma 2 orang di Transtech, yang bagiannya ngurusinnya digital, kok nggak belajar gitu, nggak upgrade diri dan nggak ikut, kelas lah ngomongnya. Dan akhirnya memutuskan mulailah nyari buat bootcamp-bootcamp sih jadinya. Jadi, kenapa milih bootcamp juga, pertama maunya dapetin sertifikasi. Kedua, Oke. karena kalau nggak diajarin sama orang dan cuma modal video, rasanya kayak agak susah. Karena kalau kita nonton video udah cukup banyak, saya udah nonton belajarin skill-skill itu udah beneran dari video kan. Tapi ada momen di mana kalau lu mau nanya sesuatu, orang tersebut atau tim sono kan, ya mereka nggak jawab kan. Jadinya kan ya kita butuh sebenarnya, butuh pengajar atau orang langsung yang ngajarin. Ketiga, saya butuh koneksinya sih. Jadi di kelas itu tujuannya emang saya mau bangun koneksi, mau bangun kenalan sama para expertnya, sama tim Vokraf juga, sehingga itu bisa, sesuatu hari nanti bisa jadi sebuah kesempatan sih buat ke depannya.
Jadi sebenarnya dari 3 hal itu sih, Kak. Oke, itu yang juga akhirnya mempertemukan kita berdua ya. Ini salah satu bentuk koneksi yang Oh, ya terjadi. ampun, aku kenal Kak Naca, luar biasa Kak Naca. Ya ampun, pengen banget di-mention ya, aku tuh ya. Oke, menarik sih. Berarti emang itu yang membedakan banget ya antara belajar VOD gitu, atau belajar yang cuma di video YouTube doang sama yang emang ikut komunitas bootcamp gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingin nih, waktu itu apakah dari Kak Terry sendiri ada pertimbangan untuk kayak, gue bisa sih sebenarnya ada kemungkinan untuk kuliah lagi ngambil marketing, mungkin kan banyak juga ya kuliah online juga sebenarnya gitu. Apa tuh yang akhirnya bikin Kak Terry kayak, kayaknya gue better bootcamp sih dibanding kayak harus ngambil S1 lagi mungkin, atau misalnya atau ya sekolah-sekolah gitulah intinya. Emang sebenarnya sih kalau dipikirin lagi mestinya sih tinggal dilanjutin sih. Maksudnya dalam arti antara ngambil jurusan yang lain atau enggak gitu. Tapi saya lihat kondisi saya sekarang sih. Pertama, saya bekerja gitu. Jadi kalau ngomongin mau kuliah, kuliah malam berarti otomatis kerja dulu baru kuliah malam gitu. Tapi karena udah keisi dengan aktivitas-aktivitas juga dan ada kerja sampingan di malam hari, jadi kayaknya kalau buat disuruh kuliah lagi nggak sanggup sih jadi sih. Jadi memilih untuk ngambil bootcamp. Dan ketiga karena dari harga kayaknya lebih cocok gitu lah ya, ngomongnya lebih cocok, jadi prefer lebih ambil bootcamp sih dibanding ngambil kuliah lagi. Tapi kalau ditanya ada keinginan, ya sebenarnya ada gitu, tapi mungkin setelah saya, tahun depan atau 2 tahun lagi gitu, tapi, itu belum saat-saat ini sih, gitu. Oke. Nah, tadi udah nyebutin soal consideration harga ya, gitu. Jadi kita mulai masuk ke harga ya. Jadi kalau Yes. misalnya kita lihat kan yang tadi Kak Terry bilang ya, sebenarnya banyak banget nih gitu ya, lembaga-lembaga yang bikin acara bootcamp juga sejenis gitu ya. Bahkan banyak juga nih yang gratis. Kalau ini kan jatuhnya free trial ya, gitu kan. Mhm. Kenapa akhirnya Kak Terry akhirnya memutuskan kayak, oke gue berlabuh di Fokraft Bootcamp deh, gitu. Oke. Jadi, ketika kita mau membeli sesuatu atau menginvest sesuatu pasti kita mikirin dan kita research lah ya buat, daripada apa yang kita mau beli atau yang kita mau invest gitu kan Mhm, ya. mhm, Alasannya kenapa pilih Pokraft? Pertama setelah meriset sana sini dan mengecek, kayak secara program dan lain-lain, nggak bisa dipungkirin, dari Pokraft saya suka banget silabusnya sih. Pertama emang saya lihat juga silabusnya oke, silabusnya udah sesuai dengan flow dari, mestinya gimana seorang digital marketing itu kenalin, dari perkenalan sampai ke akhir di mana harus bikin report dan analis itu udah sesuai banget dan saya suka banget sampai sekarang sama silabusnya, Fokraf. Kedua, ini hasil dari testimoni gitu. Jadi, waktu itu ada kesempatan buat nanya sama orang yang kebetulan jadi instruktur di sini gitu. Jadi pas ditanya-tanya dia juga memberikan referensi lah, yang ini dan ini gitu. Dia kasih yang ini oke ini, yang ini lebih oke gitu. Tapi, ada satu sisi yang di mana dia bilang kalau di Fokraf, dia itu ada pelajaran-pelajaran yang emang tuh lebih diperdalam gitu. Nah, yang diperdalam itu adalah misalnya bagian performance marketing dan juga SEO gitu. Dia bilang, "Ambil Fokraf kalau lu mau lebih dalemin misalnya dari performance atau enggak di si SEO pada waktu itu." Karena dia bilang, expert pas yang kemarin itu dia membahas dalam di sini gitu. Dan itu kalau Terry emang butuhnya di sana, pengen lebih tahu dalam tentang itu, mendingan ngambil yang ini gitu, ngambilnya yang si Fokraf aja gitu. Nah, alasannya sebenarnya dari testimonialnya sebenarnya si instruktur itu sih sebenarnya sih. Seketika udah riset-riset dan in the end kayak, oke, saya ngambil testimoni lebih saya percaya sih sama nih orang gitu. Jadi kayak, oke ambil Fokraf gitu dan emang nggak bisa dipungkirin sih pas di dalam sih saya banyak belajar sih setelah ngikut bootcamp juga gitu. Jadi pas masuk udah ikut kelasnya kayak, oke, memang ini secara SEO dan juga performance, ini penjelasannya itu emang, cukup apa ya ngomongnya ya, lebih dalam dibanding kayak coba ngadu-ngadu testimonial lah sama yang lain, seperti itu sih. Oke, sip kalau gitu. Nah, berarti kan tadi udah dari testimonial akhirnya beneran nih tahu Vokaf kan juga dari kenalan Kak Terry ya gitu. Nah, terus first Yes. impression-nya gimana? Apakah testimoni itu sejalan dengan apa yang Kak Terry jalankan atau berbeda nih? Oh, ya, tadi kan, seperti yang dibilang tadi secara, setelah udah terjun ya, jadi, sebenarnya suka banget sih gitu. Jadi, sebagai orang yang paling aktif ya dan memegang grup yang aktif pada zaman itu ya. Jadi Yap. kalau pada pengen tahu gue anak apa, head-nya Penguin, best student di tempat gue juga, Iya. gue juga best aktif. Sombong nih? Enggak lah enggak lah enggak lah.
Udah aku dalam hati udah ngejudge gitu sih, ih sombong banget nih orang gitu. Gimana tuh Kak? Enggak, kalau bercanda. Itu gue ya, itu anak yang best student-nya kayak juga lagi nonton tuh gue lihat tuh. Di kolom chat coba ngomong tuh, kolom chat lah anak best student-nya. Nah intinya setelah udah nyobain sih langsung di bootcamp, emang gue harus akui gue suka banget sih dengan semua kelas-kelasnya gitu. Dari awal sampai akhir 8 minggu, sebenarnya lebih sih dari 8 minggu soalnya ada waktu itu ada kena berbagai macam, ada libur lebaran, ada libur yang lain, jadi nggak fix 8 minggu pada waktu itu. Tapi semua pelajaran kan gue ikut ya, dan semua PR, semua presentasi gue ikut ya. Pokoknya kalau lu nggak ikut semuanya tuh ya kayaknya beneran deh lu agak susah nih buat dapetin semuanya nih ya. Ini jadi ini wajib nih ya kalau orang ikut bootcamp apapun itu, mau bootcamp 6 hari atau mau bootcamp yang sampai 8 minggu lu udah bayar ya. Kalau lu nggak ikutin dari awal sampai akhir, ada yang miss, itu kayak ada yang kayak ketinggalan gitu. Karena silabusnya Volcraft itu emang udah di-set buat kita tuh ngertiin dari yang awal sampai akhir kan. Jadi gue lihat temen gue yang di tengah-tengah ketinggalan, nah nanti pas di tugas-tugas akhir kayak ini apa ya? Nah itu kita harus jelasin lagi gitu kan ya. Nah jadi benar-benar kan posisi yang ngikutin banget nih di Volcraft gitu. Saya bilang bahwa emang buat di Volcraft ini dia udah memberikan apa yang saya butuhkan sih, dan semua yang juga dipelajarin itu juga bisa diimplementasikan juga di dalam pekerjaan saya sekarang yang ada di Translate juga sih. Oke, ini kayaknya ada fansnya nih dari Kak Fikri Hardiansyah di YouTube ya, Kak. Kayak, wih Kak Terry, aku ngefans banget katanya gitu. Oke, oke. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya juga di kolom YouTube, gak apa-apa. Mungkin kalau misalnya sejalan sama yang bakal aku tanyain ya, gitu. Berarti tadi first impression-nya terjawab nih. Nah, kalau tadi misalnya Kak Terry bilang kayak, ya materinya jangan sampai ketinggalan dan sebagainya. Tapi Kak Terry ada kesulitan nggak sih soal komitmen mengikuti kelas gitu? Tadi kan sebelumnya kan bilang Kak Terry sibuk banget tuh gitu kan, tapi ternyata di kelas ini dituntut untuk kayak jangan ada yang ketinggalan gitu biar selalu ngikutin. Itu gimana tuh ceritanya Kak? Nah, ini kan komitmennya sebenarnya udah dimulai ketika kita memilih untuk ngikutin kelas ya. Jadi kan setiap apapun yang kayak kelas-kelas yang dari yang luar pun mereka tuh udah ngasih tahu jam kerja atau jam belajar ya gitu ngomongnya. Nah, posisi Volcraft itu posisinya adalah dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9. Nah, itu udah dikasih tahu di awal. Mestinya tuh ya kalau ngomongin komitmen, kalau kita udah tahu bahwa kita mau ngikutin kelas sih, ya kita harus kosongin tuh dari Senin sampai Jumat tuh sampai lulus tuh. Nah, mungkin karena tipe saya adalah tipe yang juga kalau misalnya udah dijadwalkan buat itu, jadinya saya kosongin yang lain ya. Jadi secara waktu sih komit banget sih gitu, jadi sehingga bisa ikut gitu. Tapi emang ada case-case-nya di mana mungkin nggak ada yang mungkin beda dari tipe saya gitu. Jadi seperti kayaknya nggak siapin waktu gitu. Nah, itu tinggal pinter-pinternya gimana kalian bisa lihat recording dengan rajin lah ya. Jadi supaya kalian bisa kejar juga buat di recording-nya, karena kan recording-nya bisa diakses. Jadi lu bisa nonton di siang lah, itu juga ngebantu sih. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah komitmen itu emang udah dari awal ya, dari Kak Terry udah atur karena ini udah kayak ya gue priority udah pasang di sini nih. Jadi kalau ya emang harus gue ikutin ya gue ikutin gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman belajar sendiri kan kalau ini Kak Terry kan sebagai pekerja, ada teman-teman yang juga baru mulai juga nggak sih di situ? Apakah ada yang baru fresh graduate atau semua tuh orang-orang pekerja juga nih Kak di kelas bootcamp-nya? Oke, di kelas bootcamp cukup campur ya, tapi banyakan emang fresh grad atau orang yang kebetulan lagi nyari kerjaan buat pindah ke marketing gitu. Jadi awalnya emang mungkin bukan kerja marketing, lalu pindah ke mau belajar marketing gitu. Jadi ada, emang cukup banyak gitu, dan mereka sih mostly adalah kayak orang-orang yang emang baru lulus dan mau ngambil kelas lah yang buat ngajarin ke marketing gitu. Jadi rame gitu, dan jadi cukup apa ya, jadi kadang minder juga nih di kelas, di kelompok saya kayak, saya paling tua, sedih deh. Jadi kayak umur 28, yang lain tuh masih 23, 24, 22, yang lain ya eyalah, ada sih, ada kayak juga. Jadi rame kok teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian kayaknya baru masuk, nggak kok, semua kita campur kok. Iya benar, nggak apa-apa lah, muka masih muka muda, muka kita nggak beda jauh ya, padahal ya aku juga udah tua juga, gitu maksudnya. Enggak lah, lu yang nggak usah gitu lah. Gitu.
Oke, iya berarti sebenarnya buat teman-teman pun nggak masalah ya, walaupun di sini kita sharingnya sama Kak Terry yang sebagai orang yang udah kerja gitu ya, ternyata banyak juga nih yang baru fresh grad gitu ya, atau misalnya yang lagi nyari kerja, atau yang bahkan lagi career shifting pun juga bisa nih ikut bootcamp gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bicara first impression, kira-kira apa sih hal yang paling disukai selama mengikuti kelas bootcamp nih Kak? Mungkin apakah momen-momen tak terlupakan misalnya, selain dapat best-best tadi yang disombongin itu ya? Itu justru momen-momen yang bikin terharu tuh. Maksudnya, jadi kalau misalnya hal-hal yang mungkin bikin kita teringat banget di bootcamp adalah kita ngerjain tugas-tugasnya sih, nggak bisa bohong, ngerjain tugasnya itu kan kadang udah kerja, habis itu malam-malam harus, "Besok kumpul nih, hari Jumat malam nih," kan jadwal ngumpulnya Jumat jam 12 malam kan. Kadang kayak kita udah cicil dari Senin pun tetep aja kita kerjanya hari Kamis sama Jumat, jadi kan padet ya jadinya ya. Jadi itu momen-momen yang sebenarnya kayak, lucu ya kerjanya sampai jam 1 jam 2 malam gitu kan. Ngobrol banyak sama teman kelompok lu juga gitu. Terus kedua, nggak tahu dari mana tapi saya suka banget semua expert. Jadi dari expert-expert yang semua yang udah ngajarin di Kokraft, Mm-mm. banyak banget yang, masih saya kontak sampai sekarang di luar dari jam setelah ngajar di Kokraft gitu. Emang kebetulan ada opportunity sih, jadi buat sama mereka sehingga mereka juga masih bisa kontakkan sama saya juga gitu. Nah, itu jadi kayak mengingat bahwa, oh ternyata kan saya kan tipenya kan kepo gitu kan, jadi kayak, "Apa nih Kak, Kak Naca kenalan dong," segala macam gitu kan ya, dan tipe-tipe kayak gini kan maksudnya seneng banget kalau misalnya direspon atau nambah circle baru gitu kan ya, atau enggak nambah orang-orang yang mungkin bisa jadi, kenalan kita gitu kan ya, buat koneksi kita gitu kan. Jadi itu sebenarnya momen-momen yang baik juga gitu, yang benar-benar kayak menyenangkan sekali gitu. Terus juga kalau ngomongin pelajaran ya, pelajaran itu emang ada pelajaran-pelajaran yang saya sampai sekarang tuh masih suka gitu. Jadi ada salah satu expert di Fokraf yang ngajarin tentang copywriting, Mm-mm. saya lupa lagi namanya. Siapa Berti, namanya? Siapa? Ya Kak Berti, Berti ya. Berti, ya. Saya lupa itu, saya follow IG-nya tapi gue lupa gitu kan ya. Intinya tuh Kak Berti waktu itu ada ngajarin sesuatu yang kayak saya bilang, "Wah ini emang nih, ini beneran, cara copywriting yang biasa muncul di TVC gitu, di TV komersial gitu kan." Jadi kayak, oh ini langsung nih terjun nih dan tipe saya kalau misalnya saya suka banget dengan sesuatu pelajaran atau daging banget, jadi nggak pelit buat nge-share gitu. Jadi biasa kalau misalnya saya suka banget sama pelajarannya itu otomatis langsung saya repost sih di IG sih gitu. Itu bisa Hmm. di-confirm sama Kak Naca, jadi, "Mas repost kan?" Jadinya Benar, benar, benar. itu momen-momen menarik sih buat saya sih gitu. Oke, kalau misalnya dari sisi kalau dari tadi kan dari sisi expert gitu ya untuk habis networking gitu. Nah, kalau misalnya lagi bingung-bingung pengen nanya itu ada fasilitatornya nggak sih di bootcamp itu, Kak? Oke, jadi di dalam setiap kelompok itu ada namanya juga instruktur lah ya, jadi instrukturnya itu juga kebetulan juga di kelompok Penguin, saya senang sekali sama dia, saya akan selalu mention, "Kakak Ira, thank you so much sudah ngajarin saya masih berterima kasih dia yang bantuin bikin Hmm. PowerPoint, bikin kayak apapun itu kayak, appreciate banget si Ira sampai sekarang akan gue mention terus. Nah, jadi kayak kalau misalnya ketika kalian nggak ngerti atau apapun, selain kalian bisa nanya di expert, kalian bisa nanya banget di instruktur sih. Dan instruktur itu sangat helpful kok banget buat kepada kalian semua sih, gitu. Gitu. Oke deh. Apa jangan-jangan sebenarnya selama ini tugasnya ngerjain instruktur ya? Jangan-jangan. Enak aja, gue yang protes itu kalau dia yang ngerjain. Oke, oke. Berarti tadi selain expert, peserta, instruktur juga membantu ya sebagai fasilitator Yes. untuk kayak semakin memahami deh materinya kenapa gitu. Banyak ternyata ya faktor-faktor yang bikin suka. Kalau aku bikin suka nggak? Bukan, bukan gitu. Kita lepasnya. Nanti gue pulang mikirin nih, gue nih. Enggak. Oke, oke. Nah, terus selanjutnya, tadi kan berarti dari sisi belajar ya, dari sebelum Ya. memilih belajar, akhirnya proses belajarnya, impact-nya ke kerjaan nih ada nggak sih, Kak? Atau kayak jatuhnya kayak, cuma buat belajar-belajar doang, nggak ada gunanya gitu. Itu gimana tuh, Kak? Oke. Nah, tadi kan mungkin di-mention di awal bahwa apa yang udah diajarin juga di Vocraft itu bisa Mhm. diimplementasikan di perusahaan sekarang kan. Nah, jadi banyak banget yang sebenarnya bisa diajarin gitu. Jadi ketika emang pas lagi momen itu lagi belajar di awal-awal kan ngajarin yang namanya, desk research gitu dan itu tuh intinya dapetin yang namanya USP waktu itu dan itu tuh benar-benar kayak gue bikin gitu loh buat Translate. Jadi kan kayak
dari pencarian audiensnya, target pasarnya kita, itu tuh benar langsung gue implementasiin di perusahaan sekarang gitu kan. Dan kayak USP-nya apa, itu tuh penting banget dan itu ngebantu, itu awal-awal. Nah, lanjut lagi ke beberapa tugas yang lain kan. Nah, ini jadi kalau di Transtech-nya ini mungkin jelasin dulu nih kerjaan saya di Transtech. Jadi Mhm. seorang marketing eksekutif yang di Transtech ID sebenarnya cuma ada 2 orang di Transtech, cuma ada di Jakarta satu dan cuma ada di Surabaya satu gitu. Dan saya yang di Jakarta nge-handle semua aktivitas baik dari digital maupun juga ya intinya apa pekerjaan marketing lah semua gue yang urusin lah. Bahkan Mhm. konten-konten yang approve gua juga gitu dan karena cuma 2 orang jadi kita gunain yang namanya, agensi buat ngebantu kita gitu. Nah, ketika kita belajar di bootcamp, karena semua praktek marketing yang digital itu semua udah diajarin di bootcamp, Mhm. otomatis semuanya kan kepake dong. Jadi Mhm. semua aktivitas nih yang dari kelas-kelas ini semua tuh, itu dipakai semua. Jadi kayak, misalnya dulu nih ya, saya nggak ngerti sama SEO, sama sekali buntu cuma taunya itu backlink. Cuma Mhm. taunya backlink tapi nggak tahu mungkin cara optimasinya gimana, atau cuma taunya tuh penempatannya tuh di media-media terkenal kayak maksudnya di ya media-media lah ya. Cuma taunya itu, tapi ketika udah tahu nyata SEO itu ngerjainnya seperti ini, nah jadi kalau nyari agensi atau freelancer, sekarang udah bisa ditagih nih, "Gue nggak mau kerjaan lu seperti ini, gue maunya kerjanya Oke. ini." Itu contoh prakteknya, jadi tahu dari yang tahu, jadi bisa ngejaga. Nah, terus juga kayak pembuatan, Google Ads juga gitu, atau performance marketing lah yang ngomonginnya ads, sosmed atau enggak Google gitu Mhm. kan ya. Itu tuh kan ngomonginnya angka gitu, ngomonginnya lu udah biayanya itu misalnya 30 juta gitu ya. 30 juta tapi ternyata pas dihitung maksudnya kalau kita mainin sendiri tuh ya, 30 juta maksudnya result-nya segini, sama agensi ternyata dia ngambil margin-nya jauh banget. Nah itu ketahuan tuh pas pas saya udah belajarin gitu. Jadi, pertama itu benar-benar berguna banget buat ngejaga pekerjaan-pekerjaan saya gitu. Jadi ketemu vendor yang tepat, vendor yang juga bisa ngerjain dengan baik gitu, ngebantu di situ dan kalau saat ini sih bisa ngerjain sendiri juga sih. Jadi kayak kalau emang iklannya kecil, cuma murah, ya udah mendingan kerjain sendiri aja gitu kan. Emang lagi sempit, lagi nggak ada kerjaan nih, ya udah ngerjain iklannya sendiri aja gitu. Ngerjain konten, udah ngerti kayak, buat bikin pilar, keyword pilarnya dan segala macamnya. Jadi, kepake banget buat di kerjaan sekarang sih. Berarti yang emang dipelajarin di bootcamp tuh digital marketing secara keseluruhan ya. Tadi kan nyebut SEO, ternyata ngerjain sosmed juga bisa, konten pilar juga bisa, ads juga bisa. Jadi semuanya tuh dapat gitu ya. Selama 3 bulan Yes. itu udah compact banget gitu. Oke, nah terus habis itu aku tuh tadi mau nanya, selain belajar materi, sebenarnya Kak Terry ini merasa juga nggak sih kalau misalnya jadi ada praktek langsung selama bootcamp itu ngerasain nggak? Apa cuma kayak, kayaknya sebenarnya cuma dapat materi doang sih, untuk case tadi gue belajar sendiri atau gimana, itu gimana tuh Kak? Oke. Jadi kalau itu kan kenapa di bootcamp bikin kelompok-kelompok ya, karena kan kita megang brand ya. Jadi, setiap kelompok megang brand-nya ada yang kosmetik waktu itu dan 2 klinik lah. Jadi saya megang klinik pada waktu itu. Jadinya di dalam penugasan yang sekalian kita belajar dan sambil praktek, ya itu kita praktekin semua itu jadi brand klinik itu pada waktu itu. Jadi inget banget di minggu pertama tuh ya, kita harus interview ibu emak-emak itu di siang-siang itu kan. Jadi kan kliniknya ngebahasnya tentang ibu dan anak, jadi ngomongnya ya ibu dan anak ya. Jadi Mhm. tuh kayak ditugasin buat interview emak-emak gitu. Gimana, apakah ibu menggunakan klinik ini nyaman gitu? Nyaman, udah. Terus kayak, "Apa ini nih?" Ya kan, itu pengalaman banget itu, jadi langsung praktek. Nah, kedua juga kayak dari pengurusan kayak digital-digital juga mereka kan, jadi kayak pembuatan, nge-branding mereka buat yang di Instagram, kita harus bikinin campaign mereka. Nah, nanti juga di dalam website buat narikin leads-nya mereka. Nah, itu belajar banget sih, jadi kayak kita bikinin website-nya mereka juga gitu, itu langsung kita praktekin ke brand yang udah kalian nanti ditunjuk, ketika kalian udah gabung di dalam bootcamp. Oke, berarti itu sebenarnya ada yang ngerjain studi case langsung ya, bahkan ada brand partnernya gitu. Kalau misalnya tadi aku ngomongin soal yang disukain gitu ya, terus habis itu apa yang jadi berkesan, kalau secara challenge nih, ngikutin bootcamp Focraft tuh challenge yang paling eh, agak sulit tapi ternyata menyenangkan tuh ada nggak tuh Kak? Sulit menyenangkan ya, Challenge yang ngikutin bootcamp nih dari Kak Terry tuh apa sih gitu? tapi menyenangkan ya kalau ditanya suka.
sebenarnya pengen ngerjain PR itu sebenarnya suka, beneran sih. Maksudnya kan kita belajar langsung ya dan megang brand yang totally unik gitu pada waktu itu. Nggak pernah lah kepikiran megang klinik, gue nggak pernah kepikiran gitu. Gue pikir ini ya maaf ya, gue pikir tuh awalnya bakal megang kliniknya paling klinik baju, ya feeling gue gitu kan. Apa sih baju, udah kerjaan gue, sampingan gue juga, itu bikin kontennya gampang lah. Ini disuruh megang kliniknya, ya klinik gitu, disuruh pelajarin lagi kayak buat konten-kontennya mereka, research lagi buat hal-hal sepertinya gitu. Jadi, itu jadi sebuah challenge juga gitu buat saya gitu, buat belajar yang namanya, ya itu dengan brand-nya itu buat bikin konten-kontennya, mau bikin campaign-nya seperti apa, bikin tagline-nya buat diingat-ingat orang apa, itu tuh yang jadi challenge. Kedua, kita ngomongin juga mungkin di kelompok sih. Jadi kan kalau kita misalnya udah di kelompok-kelompok, kita tahu bahwa ada orang-orang mungkin yang rajin, kita juga mungkin ada tahu orang-orang yang mungkin, kurang komitmen gitu buat, berkelompok gitu. Ditugasin ngilang, munculnya pas presentasi gitu kan, pas presentasi nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu yang kayak itu jadi sebuah challenge sih dan itu tapi sebagai kita sesama orang-orang yang juga belajar, ya kita juga jadi sebuah challenge juga nih buat kita nih, ngajarin teman-teman kita yang ada di kelompok gitu. Jadi sebuah challenge di mana kita ngajarin orang, sebuah challenge juga di mana kita juga bisa tetap ngerjain sih. Tapi ingat, kalau tadi kan Kak Naca ngomong bahwa kalau misalnya kita harus terus diisi terus kan. Nah, sebenarnya cara keluarinnya itu adalah salah satunya dengan cara kita ngajarin sih gitu. Jadi ada momen di mana kayak, saya bisa ngajarin juga dan itu juga jadi benefit juga gitu buat diri kita gitu kan ya. Jadi, ya sebenarnya menurut saya itu sebuah challenge yang enak, yang bagus, tapi sebenarnya kayak susah juga buat dijalanin sebenarnya. Iya, namanya belajar ya, apalagi dinamika kelompok di tempat kerja juga gitu sih guys, gak jauh-jauh beda gitu Gitu. sebenarnya ya untuk prakteknya gitu. Tinggal balik lagi nih ke kitanya gimana dalam mengatasi dinamika belajar tersebut gitu. Yes. Sebenarnya udah banyak sih yang dibagi-bagi nih sama Kak Terry. Mungkin terakhir nih pesan-pesan dari Kak Terry mungkin buat teman-teman yang mau belajar free trial kita nih selama seminggu atau mungkin gimana penting banget nggak nih belajar untuk digital marketing dan bahkan untuk ikut bootcamp-nya? Oke. Nah, saya mulai dengan satu quote. Saya ada 2 quotes sih sebenarnya. Jadi satu Apa quotes ini tuh? buat kalian semua gitu. In an investment in knowledge, pay the best interest gitu. Jadi ngomongin kayak, yang namanya kita nginvest buat pengetahuan, kita lagi ngebayar dengan yang namanya kredit gitu jadinya. Jadi rasanya nih kayak kita tuh kayak lagi investasi nih, tapi dia akan return-nya itu kayak pelan-pelan akan makin naik gitu kan ya. Kita lagi tren lah Bitcoin, kripto, forex kan jadi kita beli nih, beli, ya itu kayak akan dibalikin pelan-pelan gitu dan itu terbayar sih sekarang sih bahwa, kita tuh jadinya, kalau kita tetap belajar, pokoknya mau sampai lu udah tua pun kita tetap masih harus belajar kan jadinya kan. Nah itu akan ngebantu buat kita semua tuh, buat kita bisa nemuin sebuah pintu yang baru buat masing-masing kita buat ya siapa tahu itu jadi jalan kalian masing-masing lah ya, buat jadi kerja, buat jadi sukses, buat dimanapun kalian berada. Dan kedua, satu quotes juga yang saya pegang sampai sekarang gitu, yaitu adalah hargailah proses, jangan cuma lihat yang namanya, hasil gitu. Kita lihat bahwa orang-orang mungkin yang sukses di dalam, dunia sosial media kayak mereka tuh suksesnya enaknya asik sekarang hidupnya udah enak gitu, tapi kita harus cek proses mereka itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi, kalau kita itu udah cek prosesnya, kita tahu bahwa betapa susahnya orang buat bisa sampai ke titik yang sekarang gitu loh, dan ini tuh juga jadi buat kita semua gitu loh. Kita tuh berada di generasi yang maunya instan sih. Jadi saya nemuin beberapa anak-anak muda lah ya, nah jadi ada kesempatan buat seperti itu. Mereka maunya di umur 21, 22 langsung pengennya tuh cepet kaya, kayaknya kerjaan gaji 5 juta kayaknya nggak mau, padahal nggak ada ya, gaji 5 juta kayaknya nggak mau gitu, tapi kayak, padahal belum ada experience, kayaknya pengennya langsung tok, gue baru S1 nih maunya 8 juta, 9 juta gitu katanya. Kalau Anda adalah orang yang emang udah bayar harga banyak di dalam kuliah dan akhirnya kalian bisa dibayar seperti itu, ya oke-oke aja, fine aja. Tapi kalau misalnya emang belum ada, belum punya seperti itu, maka kalian harus mulai bangun dari sekarang gitu dan jangan lihat hasil gajinya dulu, jangan lihat hasil gajinya 5-6 juta atau apapun, jangan lihat hasilnya dulu atau, oh kerjanya banyak, capek, tapi coba hargai prosesnya, hargai apa yang udah dipelajarin,
hargai apa yang udah kalian coba, karena itu yang akan menjadi investasi kalian buat kedepannya, buat kalian bisa sukses juga. Seperti itu sih buat pesan-pesannya. Jadi semangat buat yang teman-teman yang mau nyobain bootcamp, dan menurut saya sih ya go ahead cobain sampai habis. Siapa tahu habis itu pengen tertarik lagi buat ikutin yang buat 8 minggu yang full. Gitu. Ya, ditutup dengan hashtag mulai investasi hari ini. Ya. Wih, jadinya kayak ini ya, webinar kripto. Iya, kayak webinar kripto ya. Keren banget. Oke guys, jadi mungkin mulai hari ini kita coba mulai lupakan ya mimpi jadi sekaya Rafathar ya, karena ibu kita bukan Nagita Slavina nih teman-teman, kebetulan gitu ya. Jadi apa salahnya untuk kita tetap belajar terus ya, dari Kak Terry juga diceritain tadi ya gitu ya, kayak dari perjalanannya, mungkin dari kuliah IT, tapi walaupun sempat agak jatuh tuh di masa-masa bawah tuh nggak menutup semangat Kak Terry ya untuk belajar dan akhirnya mengikuti bootcamp. Dan banyak banget ternyata benefit yang didapetin nih dari Kak Terry gitu untuk perjalanan karirnya walaupun udah bekerja gitu, nggak menutup semangat untuk belajar. Itu pun juga bakal berlaku ya buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah. Mungkin teman-teman yang masih kuliah boleh suaranya ya di YouTube, di komen gitu ya, atau misalnya buat teman-teman yang sempat ragu untuk shifting karir gitu. Teman-teman juga dengar cerita dari Kak Terry tadi ya, dari yang kuliah IT terus akhirnya mencoba untuk belajar desain dan ternyata malah nyemplung jauh gitu ya, dan karirnya udah sangat berkembang nih sekarang di digital marketing. Oke deh Kak Terry, mungkin bisa sambil ngecek-ngecek ya, banyak banget nih yang merasa terinspire dari cerita Kak Terry ternyata di kolom chat YouTube ya, aku dari tadi mantengin gitu. Thank you banget Kak Terry untuk bagi ceritanya, bagi sharing-sharingnya. Nanti buat teman-teman yang mungkin mau terkoneksi juga nih sama Kak Terry, berhubung Kak Terry orangnya open ya gitu ya, kayak seneng banget untuk terkoneksi, boleh banget langsung dicari di LinkedIn ya Kak Terry ya, namanya berarti Terius Wijaya kalau nggak salah ya di LinkedIn ya. Emang itu ya. Iya, nanti dicari aja. Iya, koneksiin aja gitu. Karena emang kebetulan juga lagi nyari intern sih. Jadi siapa tahu bisa kerja juga. Kapan lagi punya jalur orang dalam di sini ya. Gitu, di message aja, ketemu di Intro to Digital Marketing. Oke, thank you banget ya Kak Terry untuk cerita-ceritanya. Juga kan Aca ya.